Shalom, bertemu kembali. Salam hormat, salam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah namanya yang agung, kudus, dan mulia. Bapa Yahweh Suahamas Elohim, yang kita panggil sebagai Bapa Surgawi. Bapa pencipta langit dan bumi, yang sudah ada di atas dunia ini, bersama dengan anak-anak kekasihnya. Salam hormat buat Bapak Eman Lahago, berdiam di dalamnya roh Bapa Surgawi. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, Sang Ratu Adil, sedang menghakimi dan hukum dunia ini bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah namanya yang agung, kudus, dan mulia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah bab yang pertama, ayat yang ke-9, di mana Raja Salomo, seorang yang penuh dengan hikmat, dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, menuliskan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, begitu dalamnya firman Tuhan ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, rohnya mengingatkan kepada saya bahwasanya Roh Kudus sudah pernah datang ke dalam dunia ini, lahir melalui seorang perawan Maria, dan dia menyelesaikan misi penyelamatan ke atas muka bumi ini di atas kayu salib dengan memakai tubuh wadah casing seorang manusia, 100% manusia, 100% manusia ilahi. Dan pada saat ketika ini, ia datang untuk menghakimi dan hukum dunia ini, sekaligus dia mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dia datang penuh dengan cahaya kemuliaan. Ketika saat berusia 33 tahun, seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto, nama yang dirahasiakan, nama yang penuh bermakna, Alpha O Omega, bermaksud yang awal dan yang akhir. Dia menjalankan misi penghakiman dan penghukuman ke atas muka bumi yang sedang rosak binasa ini. Lihatlah sekitarmu, lihatlah seantero dunia, di keempat penjuru bumi. Bukankah sedang berjalan penghakiman dan penghukuman? Apa saja yang dikatakan oleh Pak Aditya Nugrahanto bersama dengan Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, Sang Ratu Adil, terjadi seturut kehendak Bapa di surga, Sang Pemegang Waktu, yang turun berdiam di dalam Bapak Iman Lahagu. Perhatikanlah ketiga pribadi yang esa, hamba-hamba ilahi ini, berdiam dalam tubuh wadah casing umat manusia. Mengapakah manusia debu tanah tidak mengenal jalan-jalannya? Manusia debu tanah mengatakan, mengapa percaya kepada manusia? Mengapa percaya kepada manusia biasa? Bukankah lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus menyamar sebagai manusia biasa yang paling hina? Sementara orang Majus melihat bintang, tanda kelahiran Raja Damai, mereka menyangka pastilah raja ini raja yang besar. Lalu mereka mencarinya di istana Raja Herodes. Lihatlah pada hari-hari ini, ketika kita mengandalkan logika kita mengharapkan Yesus datang di awan-awan, rapture, yang terangkat tubuh badan, diungsi ke awan-awan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pahamilah kebenaran firman Tuhan, gulungan kita berhasil, di mana dunia ini akan diproses ulang. Dunia ini akan diproses ulang. Ketika pribadi yang esa turun untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Semua yang dituliskannya di dalam kitab Wahyu itu, yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya dan amin, sedang dibukakan, telah dibukakan, sedang berjalan pada saat ini. Mau manusia percaya ataupun tidak, hamba-hamba ilahinya, ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama dengan para malaikatnya, lagi menyamar sebagai manusia-manusia biasa yang rendah hati. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak punya gelar, orang-orang yang tidak punya title, orang-orang yang paling hina, orang-orang yang diolok, diejek,
apa yang dianggap gila dan tidak masuk akal oleh manusia, debut tanah, orang-orang yang mengandalkan logika, sepatutnya itulah yang dikaji, itulah yang diselidiki, itulah yang kita kejar. Karena Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara akal pikiran manusia logika kita. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang rendah hati, yang mencari wajahnya selalu, yang menembus dimensi roh dan kebenaran, tekun memikul salib, sanggup membayar harga yang mahal, yaitu berdoa dan berpuasa, mencari kehendaknya, mencari hadiratnya, mencari wajahnya, maka kalian akan menemui wajah ketiga pribadi yang esa, yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, yang sedang menyerukan seruan pertobatan pada saat ini, meskipun cawan-cawan murkanya di kitab Wahyu sedang berjalan Bapak Ibu. Namun belas kasihannya yang begitu besar, hukum penaltinya berjalan pada saat ini. Supaya apa? Supaya adil dan benarlah segala penghukuman dan penghakimannya. Ia menghukum orang fasik, orang jahat, tetapi ia juga memberikan tawaran pengampunan belas kasihan yang terakhir. Menyerukan seruan pertobatan, dia sendiri bersaksi. Ketiga pribadi ilahi ini sendiri bersaksi, bahkan menyerukan ketiga pasukan, membentuk ketiga pasukan, mengajar bagaimana memikul salib, menyangkal diri, membayar harga yang mahal, mengajar bagaimana memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai, mengajar bagaimana umat manusia harus mempersiapkan diri untuk mati martir, karena tidak ada lagi rapture di awan-awan. Yang ada di hadapan ini adalah kematian martir. Manusia harus mempersiapkan dirinya tanpa mengira suku, kaum, ras, dan agama. Terlebih lagi yang beribadah di gedung-gedung gereja sudah ditakluki oleh pembinasa keji itu harus mempersiapkan diri untuk mati martir. Hamba-hamba Tuhan yang bergelar besar, yang punya jubah-jubah putih, punya jubah-jubah besar, jubah-jubah kependetaan, kepastoran, tidak berani untuk mengajarkan martir-martir. Mereka mengkhotbahkan berkat-berkat dan berkat, tetapi mereka tidak berani mengajarkan kematian martir ada di hadapan, karena mereka tidak dibukakan, karena mereka telah hilang koneksi dengan pekerjaan Roh Kudus. Bahkan mereka menyekat umatnya, jemaatnya, untuk tidak mencari kebenaran. Mereka mengatakan saksi surga ini penyesat. Mereka mengatakan mempelai penyesat. Mereka mengatakan Pak Aditya Nugrahanto, Bapak Iman Lahago penyesat. Tetapi sesungguhnya kalian yang bergelar hamba-hamba Tuhan adalah penyesat. Kalian di dalam alam roh telah dilihat adalah ikan-ikan hitam yang besar yang menelan umatnya, yang menggiring umat-umat Tuhan membawa kepada pembinasa keji itu, dan ke depan siap untuk dibantai. Bertobatlah, seruan pertobatan berbentuk gada dan besi ini tidak menyenangkan hatimu, tetapi ini berguna untuk menyelamatkan jiwa dan rohmu. Ada ramai orang sedang berjalan di muka bumi ini, sungguh yakin mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi pada saat ini, jiwa dan rohmu harus diselamatkan. Karena apa? Karena telah menerima tanda binatang. Tanda binatang telah masuk ke dalam tubuh umat manusia melalui cairan Lucifera itu. Cairan COVID-19. Vaksin itu adalah tanda binatang yang sesungguhnya. Apabila engkau tidak mengakuinya, apabila engkau enggan mengakuinya, dan sebentar tiba-tiba engkau kena stroke, mati dadakan, maka roh dan jiwamu akan mengalami kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal berlaku di alam roh. Sementara di alam nyata pada saat ini, tubuhmu sakit-sakitan, tubuhmu mengalami efek daripada cairan itu yang sungguh mematikan, adalah program genosida, pengurangan populasi penduduk dunia, rancangan elit global, rancangan pembinasa keji, rancangan penguasa dunia ini. Oleh karena itulah turun ketiga pribadi yang esa untuk menyelamatkan umat kesayangannya. Lihatlah bukti kasihnya, Pak Aditya Nugrahanto, yang adalah roh alfa dan omega. Omega itu sanggup memakai dua dos tanda binatang itu. Supaya apa? Supaya ia boleh menyelamatkan jiwa umatnya yang sedang dibinasakan saat ini. Berlarilah, datanglah kepadanya, bersujudlah, bertelutlah. Carikanlah, temukanlah kebenaran ini selagi pintu belas kasihan dibukakan. Karena sebentar pada bila-bila waktu dipercepatkan, Roh Kudus akan check out daripada muka bumi ini. Roh Kudus akan check out daripada muka bumi ini bersama dengan ketiga pribadi yang esa, masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai yang sudah berada di tengah-tengah umat manusia, di dalam dimensi roh dan kebenaran, sedang berdiri
Dan di alam nyata.